Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Jayanti dari kelas 12 TKJ 2 absen 9. Di sini saya akan menunjukkan cara konfigurasi dan juga instalasi untuk proxy server Squid. Jadi pertama untuk topologinya saya menggunakan tiga device, yaitu yang pertama ada internet. Jadi ini sebagai internet. Kemudian router ini yaitu Linux Debian kita. Jadi Linux Debian kita itu sebagai router dan ini ada satu PC. Mohon maaf, ini sebagai routernya. Kemudian ini adalah klien kita. Pertama kita masuk ke VirtualBox, kemudian kita install. Kalau kita belum install, kita install dulu untuk Linux Debian dan juga Windows XP. Kemudian untuk adapternya, di Debian ini menggunakan dua adapter. Dan adapter pertama yaitu Bridge adapter dengan premises mode LOL. Kemudian adapter yang kedua yaitu internal network dengan premises mode LOL. Jadi adapter pertama ini, Bridge adapter, ini akan terhubung ke internet, dan untuk adapter keduanya nanti akan terhubung ke klien. Kemudian untuk kliennya, di sini saya menggunakan Windows XP. Adapternya yaitu internal network, jadi ini nanti akan terhubung ke Linux Debian, dan premises modenya LOL. Kemudian sekarang kita jalankan untuk Debian-nya dan juga Windows XP-nya dengan klik start, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang kita login dengan root, kemudian passwordnya. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi untuk IP address pada Linux Debian dengan masuk ke nano/etc/network/interface. Kita enter. Nah, untuk endpost 3 ini menggunakan DHCP, IP DHCP, jadi nanti IP-nya dapat otomatis dari internet. Dan kemudian untuk endpost 8-nya ini menggunakan static, jadi ini bisa diatur. Dan ini saya beri IP-nya 192.168.9.254. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X, kemudian kita Y, dan kita enter. Sekarang kita masuk untuk cek DNS servernya, atau kita konfigurasi untuk DNS servernya. Kita masuk ke nano/etc/resolve.conf dan kita enter. Nah, ini name server 192.168.0.1. Jadi ini IP DNS dari pada OS asli. Jadi kita bisa ceknya di control panel. Kita masuk ke control panel, kemudian network dan internet, kemudian network connection, lalu adapternya. Kemudian di sini di WiFi, ini kita klik status, kemudian hidden. Nah, ini IP DNS server ini adalah 192.168.0.1. Jadi kita samakan dengan ini IP DNS server ini. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Sekarang kita restart dengan command etc/init.d/networking restart. Kemudian kita enter. Ini kita tunggu dulu. Nah, jadi untuk restartnya ini sudah oke, berarti sudah berhasil di restart, atau bisa juga dengan perintah service networking restart. Kemudian ini sudah terhubung. Jadi untuk restartnya ini bisa menggunakan etc ini.d networking restart atau service networking restart. Kemudian sekarang kita coba cek koneksi internetnya dengan ping google.com. Nah, ini hasilnya TTL, berarti Linux Debian ini sudah terkoneksi atau terhubung ke internet. Sekarang kita update untuk repositorinya, agar nanti kita pas instalasi scriptnya itu bisa berhasil. Ini komennya apt update. Kemudian ini kita tunggu dulu proses update repositorinya.
Nah, setelah repositorinya diupdate, sekarang kita langsung install untuk Squid-nya. Komennya yaitu apt install Squid. Kemudian kita enter. Ini kita tunggu. Nah, jadi karena Squid-nya sudah diinstal, jadi keluarnya hasilnya itu cuma sedikit. Kalau belum pernah install Squid, itu pasti nanti keluarnya banyak. Dan ada perintah untuk memilih N atau Y, itu dipilih Y, kemudian kita enter dan ditunggu proses install Squid-nya sampai selesai. Sekarang kita install untuk Nmap-nya, itu adalah perintah untuk melihat port berapa saja. Contohnya misalkan Squid itu portnya berapa, terus FTP portnya berapa, dan Telnet portnya berapa. Jadi kita install apt install Nmap dan kita enter. Ini kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, karena nmap-nya juga sudah saya install, jadi keluarnya hasilnya seperti ini. Map localhost dan kita enter. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ada, jadi FTP portnya 21, kemudian Telnet portnya 23, dan Squid portnya 3128. Sekarang kita langsung konfigurasi untuk Squid-nya. Kita masuk ke nano/etc/squid/squid.conf dan kita enter. Nah, kita langsung klik Ctrl W. Kemudian kita cari insert, kemudian kita enter. Nah, di sini ini kita konfigurasikan, kita tambahi komennya. ACL ini diganti jaringanku. Kemudian SRC 10.252.108.0/255.255.255.0. Kemudian ACL block SRC 10.251.108.24/255.255.255.255. Ini http _access allow. Ini kita ganti jaringanku. Kemudian spasi tanda seru blok. Kemudian sekarang kalau sudah kita Ctrl X, kemudian kita Y dan kita enter. Sekarang kita restart untuk konfigurasi dari Squid-nya dengan komen /etc/init.d squid restart. Kemudian ini kita tunggu dulu untuk restartnya. Nah, ini sudah oke untuk restartnya. Sekarang kita masuk ke klien. Kita ke Windows XP, kemudian di sini kita masuk control panel untuk mengatur IP address-nya. Kita masuk control panel, kemudian network and internet connection. Kemudian ini kita pilih network connection. Di local area connection kita klik kanan, kemudian kita properties. Ini TCP/IP atau internet protocol, kita properties. Kemudian untuk IP-nya ini saya menggunakan 192.168.9.9, subnet mask 255.255.255.0, kemudian default gateway 192.168.9.254. Jadi untuk default gateway ini menggunakan IP dari Linux Debian. Dan kemudian untuk DNS servernya saya menggunakan 192.168.0.1 sesuai dengan DNS dari OS asli. Kemudian jika sudah, kita oke. Setelah itu kita tunggu dulu, kita masuk ke command prompt atau CMD di Windows XP atau di client. Kita masuk, kita coba cek config min all. Nah, ini IP address yang sudah kita atur ini sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke Linux Debian lagi, kita routing agar klien kita bisa connect ke internet atau bisa terhubung ke internet atau bisa mengakses internet. Jadi IP tables min t nat min a host routing
min j squared, kemudian kita enter. Sekarang kita coba untuk ke kliennya ini akses ke internet, jadi langsung ping google.com. Nah, ini sudah TTL, berarti klien kita sudah bisa terhubung atau terkoneksi ke internet. Sekarang kita coba ping 888. Ini IP DNS dari Google-nya. Ini juga TTL, berarti sudah bisa terkoneksi atau terhubung ke internet. Sekarang kita masuk ke Internet Explorer. Nah, kita masuk ke Tools, Internet Option, kemudian Connection. Ini kita LAN setting. Kemudian ini IP-nya menggunakan IP dari Linux Debian, dan untuk portnya menggunakan port dari proxy server yang tadi sudah kita cek dengan perintah nmap. Itu portnya adalah 3128. Kemudian jika sudah, kita OK. Dan sekarang kita coba cek untuk website http, kemudian kita enter. Dan ini hasilnya error, the request URL could now be retrieved. Jadi ini tandanya berarti website edu ini sudah berhasil untuk kita blokir. Jadi tidak bisa diakses. Kemudian sekarang kita coba untuk masuk ke Debian, var log squid access log, kemudian nah ini hasilnya seperti ini. Nah, di situ juga sudah tertera untuk Epis Edu itu sudah terblokir. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum Squid 2, yaitu kita akan memberikan password agar kita bisa masuk ke website yang kita inginkan. Jadi, kita lakukan konfigurasinya. Jadi, setelah tadi kita selesai install, kita konfigurasi untuk Squid-nya. Sekarang kita lakukan konfigurasi untuk membuat passwordnya. Caranya yaitu dengan kita jalankan komen ht passwd min j /etc/squid, kemudian password nama kita. Jadi kita bisa isi dengan nama apa saja ya, tapi di sini saya isi dengan nama saya. Kemudian kita enter new password, kita isi passwordnya. Kemudian ini kita tulis ulang. Setelah itu kita enter. Kemudian sekarang kita masuk. Jadi ini passwordnya sudah selesai ditambahkan. Sekarang kita masuk untuk konfigurasi squid-nya. Lalu /etc/squid/squid.com, kemudian kita enter, Ctrl V, kita cari insert, kemudian enter, kita enter. Nah, ini tadinya kan sebelumnya pas instalasi dan konfigurasi itu tidak ada Outmark basic program dan lain-lain ini. Cuman ada ACL jaringanku, ACL block SRC, kemudian HTTP access. Nah, sekarang kita tambahi satu lagi di bagian sini. Ini kita tambahi dengan HTTP access, kemudian allow passwd. Kemudian ini kita cek dulu, setelah itu kita Ctrl X, kemudian kita Y dan kita enter. Sekarang kita restart dengan komen /etc/init.d/squid restart. Dan ini kita tunggu dulu untuk proses restartnya. Nah, ini sudah selesai untuk restartnya. Sekarang kita masuk ke klien. Kita masuk di klien. Nah, di klien kita masuk ke Internet Explorer. Kemudian di sini, nah, ini sudah bisa untuk passwordnya. Jadi, saat kita masuk ke website, itu langsung masuk ke passwordnya. Nah, jadi begitu kita mau akses website, itu kita harus masukkan password.
gitu. Nah, ini kita coba isi ya. Jadi username-nya itu tadi saya menggunakan username-nya Debbie. Kemudian untuk password-nya, ini kita masukkan password-nya ya. Kemudian jika sudah, sekarang kita oke. Nah, sekarang kita langsung ke praktikum yang ketiga, praktikum squid yang ketiga, yaitu mengenai transparent proxy. Jadi transparent proxy ini maksudnya adalah nanti ketika kita itu bisa menolak, jadi menolak permintaan klien untuk mengakses web yang sudah kita buat atau mengakses menolak permintaan klien untuk mengakses suatu web dengan tanpa harus kita setting untuk internet option-nya. Jadi kita bisa menolak atau tidak menerima permintaan klien untuk mengakses website tanpa perlu kita mengatur internet option-nya. Nah, sekarang kita masuk ke kliennya dulu. Nah, di sini kita masukkan untuk internet option-nya. Jadi kalau sebelumnya tadi waktu di awal kita sudah memblokir website itu menggunakan ini ya. Ini kemarin konfigurasi yang kita lakukan untuk memberikan passwordnya, dan ini jadi saat kita masuk web itu langsung seperti ini. Nah, jadi untuk waktu yang squid pertama kan praktikumnya adalah memblokir website gitu kan. Nah, itu kan diatur di internet option. Setelah itu kita bisa memblokirnya. Nah, sekarang kita itu akan memblokir website atau menolak izin akses dari klien tanpa harus mengatur internet option-nya. Jadi ini kita matikan dulu. Dan kita oke. Ini juga kita oke. Linux Debian. Kita lakukan konfigurasi pada squid-nya. Jadi kita masuk ke nano /etc/squid/squid.conf. Kemudian kita enter. Nah, sekarang ini kita Ctrl W, kemudian kita cari insert, kita enter. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasinya. Jadi ini kita matikan semuanya. Ini juga, kemudian ini kita matikan. Kemudian untuk passwordnya ini juga kita matikan. Ini juga kita matikan. Setelah itu kita tambahi sintaknya di sini. Nah, di sini kita tambahi dengan HTTP kemudian port setelah itu 3128 itu port dari squid ya. Kemudian transparent. Setelah itu di sini HTTP port kemudian 80 vhost. Nah, jadi seperti ini untuk konfigurasinya. Sekarang juga sudah, kita Ctrl X kemudian kita Y. Lalu kita enter. Sekarang kita restart dengan komennya etc/init.d. Kemudian squid restart. Dan kita enter. Ini kita tunggu dulu untuk proses restartnya. Nah, jika sudah di restart seperti ini, sekarang kita jalankan perintah atau komen iptables, kemudian mint nat min a post routing. Setelah itu maaf, ini pre-routing kemudian min i np0s8, jadi ini disesuaikan dengan adapternya. Kemudian min p tcp min di port. Setelah itu 80, kemudian min j di direct, min to min port
3128. Jadi ini maksudnya adalah kita IP tables min NAT, min A, pre-routing, min I, NP0 S8, min P TCP, min keyboard 80, min J redirect to port 3128. Jadi port 80 itu nanti kita alihkan ke port 3128. Kemudian ini kita enter. Nah, sekarang kita masuk ke kliennya untuk cek apakah sudah berhasil diblokir atau belum. Jadi kita close dulu, kemudian kita masuk lagi ke Internet Explorer. Nah, setelah itu kita jalankan ini http www.epis.its.edu. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya error atau sudah berhasil diblokir. Jadi kita sudah bisa berhasil memblokir website ini tanpa kita mengatur di internet connection-nya. Jadi seperti itu, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa dengan transparent proxy ini kita bisa menolak permintaan klien untuk mengakses website tanpa kita harus mengatur di internet option. Jadi kita bisa memblokir tanpa kita harus mengatur di internet option-nya. Sekian video praktikum dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.